tadi yang saya lihat di Metro TV. Bagaimana Kang Ujang melihat apakah kemudian memang ini murni urusan internal seperti yang disampaikan oleh pihak dari PBNU atau ada kaitannya dengan situasi politik hari ini termasuk dukung-mendukung? Ya, pertama saya lahir dari kultur NU ya, 6 tahun saya pesantren NU gitu. 3 tahun di Cirebon dan 3 tahun di Asidikia. Jadi saya memahami betul terkait dengan tradisi NU tadi yang disampaikan oleh Bang Saiful Huda. Dan tradisi pesantren itu ya tidak tradisi saling memecat itu. Nah, saya sih melihat ya bukan hanya alasan internal yang saya lihat, tetapi kalau saya baca secara politik ini kelihatannya arahnya soal, mohon maaf ya, dukung mendukung. Mungkin karena Pak Kiai tadi membebaskan dukungan ya kepada setiap pesantren, kepada setiap kiai, di mana pengikutnya, santri-santrinya untuk katakanlah yang berafiliasi ke partai mana ya silahkan. Nah, kita tahu bahwa pesantren besar ya di Jawa Timur, Lirboyo, itu yang saya pahami dan saya tahu, itu kan keluarga besarnya semuanya alumninya ya diinstruksikan untuk memenangkan pasangan Amin. Pasangan Anies dan Cak Imin. Apakah benar saya tadi nonton di Metro TV katanya santri dan alumni Lirboyo itu diinstruksikan untuk memilih pasangan Presiden Amin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi ajmain, amma ba'd. Mas Hendra Sohibul channel Wijaya Channel ya, mudah-mudahan channelnya semakin memberkahi dan semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang. Amin. Untuk berbuat baik, jangan asal ngonten ya Mas Indra ya. Jangan asal dapat uang, tapi dilihat dulu dampak positif dan negatifnya. Karena saat ini banyak memang konten kreator yang asal dapat uang. Ya tak lupa pula ini yang ditanyakan sama jenengan ini kaitannya dengan jenengan baru lihat berita tadi di Metro TV terkait masalah pilpres ya. Pondok Lirboyo katanya memberikan instruksi kepada keluarga besarnya baik santri, alumni ataupun simpatisannya untuk mendukung pasangan nomor 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu yang ditanyakan. Memang saya kebetulan juga lihat di channel YouTube-nya Metro TV, kalau tidak salah ditayangkan 1 hari yang lalu lah kalau tidak salah. Saya lihat semalam apa ya, habis ngaji saya lihat-lihat, oh ada berita dari Metro TV. Memang teman-teman saya banyak yang alumni Lirboyo, banyak, dan saya juga sering berinteraksi dengan mereka. Insya Allah kalau nanti ada berita-berita yang kaitannya dengan masalah pesantren, saya juga cepat tahu insya Allah, karena banyak banget teman-teman saya yang alumni Lirboyo yang masih nyantri, juga banyak ponakan saya juga ada yang di sana, sepupu saya juga ada yang di sana, sekarang masih jadi santri. Memang di dalam berita di channelnya Metro TV ada sebuah berita yang mungkin itu ditayangkan juga di TV nasional. Kalau tidak salah pembahasannya adalah pembahasan utamanya pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar dari PWNU ya, dari jabatannya PWNU Jawa Timur, yang kemudian dikomentari oleh beberapa narasumber, kalau tidak salah dari PKB, dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan satunya lagi dari pengamat politik. Kalau tidak salah juga ini namanya Pak siapa ya, Pak Ujang Komarudin kalau tidak salah, ini yang komentar masalah Lirboyo. Ini saya juga kaget ya, Pak Ujang Komarudin ini ada kalimat bahwa
keluarga besar Lirboyo sudah memberikan instruksi kepada alumni, santri dan simpatisannya untuk menoblos ataupun untuk memilih pasangan nomor 1. Ini sebenarnya Pak Ujang Komarudin itu ndak tahu tentang kondisi pesantren Lirboyo khususnya. Ya karena Pak Ujang juga mengomentari Lirboyo, saya juga berhak mengomentari Pak Komarudin, dan tentunya Metro TV juga ini yang kaitannya masalah Pilpres, kemudian pemberhentian Pak Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Lirboyo. Kebetulan kita kan orang-orang pesantren yang ini kaitannya besar banget saat ini dengan masalah Pilpres. Pesantren memang lagi digoncang-gancingkan dengan para politikus ini ya, yang mondar-mandir di pesantren mencari suara. Salah bandanya ndak salah, memang ini sekarang zaman politik. Tapi yang perlu saya lanjutkan lagi itu satu, yang pertama bahwa Pak Ujang Komarudin ini ndak tahu persis tentang tentang instruksi dari Lirboyo sampai sekarang ini. Mohon dicatat untuk semua yang telah nonton videonya Pak Ujang Komarudin yang ditayangkan di Metro TV, bahwa Lirboyo itu sampai sekarang belum memberikan ataupun belum menginstruksikan kepada seluruh alumni dan santrinya agar mau pasangan tertentu, belum sampai sekarang. Dan memang ada beberapa masyayikh Lirboyo yang kemarin terlihat memang ada ada berita di Semarang kalau tidak salah, beliau ini ikut bayat kalau tidak salah ya, untuk pasangan 01 memang ada, tapi untuk instruksi itu belum sama sekali belum ada. Kemudian selain itu, bahwa masyayikh Lirboyo itu dari dulu tidak satu suara, biasanya ada yang di sini, ada yang di sana. Yang kedua itu, yang ketiga, untuk Pilpres tahun ini pesantren unit Lirboyo, unit Darussalam Kiai Haji Mahin Toha, kalau tidak salah nanti bisa dicek di beritanya atau mungkin di konfirmasi ke alumni Lirboyo, kalau unit Darussalam itu juga enggak ke 01, tapi ke Pak Ganjar, berarti 0 berapa itu? 03 ya, Pak Ganjar ke 03, Pak Kiai Mahin Toha mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Jadi untuk kalimatnya yang di Metro TV itu, pengamat politik Pak Ujang Komarudin itu, saya kira berbahaya itu. Bahayanya apa, nanti dikira Lirboyo itu satu suara kemudian menginstruksikan ataupun mengarahkan agar memilih pasangan 01, itu sangat harus diluruskan ya. Dan misalkan nanti pun ada instruksi dari Lirboyo untuk memilih salah satu pasangan dari tiga pasangan yang sekarang ini sedang bertarung untuk memenangkan pilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang ini. Misalkan ada instruksi pun, itu sifatnya itu bukan fardu ain yang misalkan tidak dilakukan mutlak, siapapun yang alumni Lirboyo harus memilih sesuai dengan pilihan masyayikh mutlak, pokoknya seperti itu tidak. Karena masyayikh itu tahu betul, Kiai Lirboyo itu tahu betul, santrinya itu jumlahnya ribuan, bahkan yang saat ini berada di Lirboyo santrinya itu hampir 50.000, dan itu dari berbagai golongan, tidak semua kemudian satu partai ataupun satu suara khususnya dalam memilih pasangan presiden dan wakil presiden ini. Coba bayangkan seumpama dosa besar bagi alumni ataupun santri ataupun simpatisan Lirboyo yang ketika nanti ada instruksi dari pondok untuk memilih pasangan 01, kemudian ada beberapa alumni yang kebetulan berada di partai
P3. Nah, nanti betapa repotnya orang tersebut yang punya kewajiban untuk melakukan tugasnya dari partai, karena P3 kan logonya Pak Ganjar, sementara dia harus mengikuti, dan dosa besar ketika tidak melakukan perintah dari Kiai, kan repot. Kiai tahu betul, itu sudah mengukur. Jadi kekuatan instruksi dari pondok dalam masalah pilpres ini para santri sudah tahu arahnya ataupun bobot kewajibannya itu sejauh mana. Itu yang perlu diketahui oleh banyak orang, masalah instruksi dari pondok untuk memilih untuk masalah pilihan presiden ini. Jangan sampai salah mengartikan, apalagi nanti timbul konflik yang gontok-gontokan sampai ndak enak lah antar sesama alumni, antar sesama santri, ataupun apalagi hanya sebagai seorang yang yang ikut-ikutan lah komentar yang tidak jelas. Padahal itu instruksi yang saya maksud itu sampai saat ini kan belum keluar. Tapi ini sudah terlalu dini mengatakan, Pak Ujang ini loh, Pak pengamat politik ini, Pak Ujang Komarudin ini sudah mengatakan ada instruksi. Nah, ini yang harus belum. Ya, sebenarnya belum ada. Misalkan nanti sudah mungkin nggak ada, malah mungkin ya. Nggak tahu, biasanya memang Lirboyo ada. Dulu pernah ada juga untuk menginstruksikan kepada alumninya agar memilih pasangan tertentu, ada. Dan tapi sekali lagi, misalkan ada pun nanti sifatnya itu enggak seperti ibadah fardu yang ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika tidak mendapatkan dosa, mutlak seperti itu tidak. Artinya kiai-kiai itu sudah istikharah dalam apa yang akan beliau lakukan, itu pasti. Dan di dalam dunia pesantren ada kaidah ya, uqaddimu ustadzi ala nafsi walidi. Ada kaidah seperti itu, apapun kata guru kita akan mengikuti. Itu ada kaidah seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa mungkin sebagian politikus ya, khususnya politikus itu menganggap kekuatan sam'an wa ta'atan, harus mengikuti kiai yang ada di pesantren-pesantren itu akan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik ya, sehingga kalau masa-masa kampanye, masa-masa mencari suara seperti ini kan banyak politikus yang mandor-mandor ke pondok. Iya, pasti. Lah itu ada satu kekuatan yang memang tidak diketahui oleh para politikus itu. Ya, diantaranya ya itu tadi, istikharah ataupun sesuatu yang tidak tampak dari kiai dan santrinya yang tidak bisa dibaca oleh siapapun, karena itu masalah ilmu dan masalah hubungan antar kiai dengan santrinya yang kaitannya dengan masalah agama itu kan tidak bisa diprediksi, tidak bisa disetir oleh siapapun. Nah, itu yang perlu diketahui juga oleh para politikus ya. Ini pengamat politik juga perlu tahu karena tidak semua pengamat politik itu tahu segala-galanya, itu tidak. Nah, itu mungkin yang perlu diketahui Mas Hendra. Jadi satu instruksi dari Lirboyo untuk memilih salah satu pasangan sampai sekarang belum keluar. Misalkan keluar pun nanti sifatnya tidak mutlakon harus seperti apa yang dianggap oleh para politikus itu, tidak. Kiai-kiai itu tahu betul tentang kondisi di lapangan dan banyak hal yang kita tidak tahu tentang para kiai. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya, khususnya buat siapa ya? Buat siapa? Ya buat semuanya. Buat semuanya lah, bahwa jangan salah mengartikan tentang pesantren kemudian dikait-kaitkan dengan politik. Nah, ini kan yang membuat ramai juga politikus kan masuk ke pesantren, sehingga ini masalah pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar dikait-kaitkan dengan masalah politik, sehingga semakin tidak enak lah didengar ya. Nah, ini juga sudah sudah masa kampanye, masa mencari masa ya, mau gimana lagi. Mudah-mudahan segera redem dan semuanya mendapatkan yang terbaik.